مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih wa amaddana bi asrari rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuma wa Ahmad. Dan hadis diceritakan dari Abu Dawud, Al-Hakim dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah, man asobathu faqah fa'anzalaha binnas lam tusadda faqatuhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendapatkan ketidaknyamanan, kekurangan, kesusahan, ujian, cobaan, habis itu kok fa'anzalaha binnas, dia ini terus mengadunya kepada orang lain, kepada manusia. Ngadu, sambat, kenapa itu jenenge? Keluhnya kepada manusia, berharap untuk dibantu. Lam tusadda faqatuhu. Tidak akan terpenuhi, tidak akan napa niku jenenge? Kebutuhannya tidak akan terjawab. Masalahnya tidak akan terjawab. Lu ngoten. Seperti kemarin, kalau sekedar cerita tidak masalah, tidak masalah. Siapa tahu orang lain punya jalan keluar, tidak masalah, tidak masalah. Tapi jangan berharap dia itu punya solusi, punya satu-satunya yang memberi jalan keluar, terus dia itu yang bisa nutupi kebutuhan kita, mboten, tidak. Jangan sampai punya perasaan begitu. Tidak akan. Jadi untuk apa cerita kepada orang lain, itu loh maksudnya. Tidak akan. Kenapa? Orang lain ini nggak bisa memenuhi dirinya sendiri, nggak bisa. Gitu. Memenuhi dirinya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, gitu. Terus berkorban yang sangat lah untuk keperluannya sendiri, tidak mampu dia. Contoh begini.
Kita ini kan sebetulnya kepingin mobil toh. Gitu. Kepingin rumah bagus. Loh itu belum bisa kita ini. Tuh. Memenuhi kebutuhannya sendiri itu loh tidak bisa. Apalagi orang lain. Nah, itu lagi. Terus kalau besar, kalau mobil kebesaran ya, mas monggo lah, opo yang kecil di situ. Gitu. Kita ini kepingin enak terus, ya ternyata ya tidak enak terus. Kadang tidak enak. Loh ini namanya kita ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ampun apa saja, sudah apa saja. Oh itu Pak ada orang kaya Pak. Udah punya mobil rumahnya bagus. Tapi sebetulnya dia kepingin mobil yang lebih bagus. Gitu. Kepingin mobil mungkin kalau satu dia kepingin dua. Kalau dua kepingin tiga. Dan itu tidak bisa terpenuhi. Sudah Pak semuanya punya mobil 10 misalnya. Ya mungkin dia kepingin nikah lagi tapi tidak bisa. Nah itu, pokoknya nggak bisa memenuhi dirinya sendiri itu nggak bisa. Ada Pak orangnya kaya, orangnya punya istri 4, rumahnya bagus. Ya mungkin dia itu kepingin sebetulnya dia itu lebih ganteng daripada sekarang. Mungkin rambutnya ndak botak, gitu. Terus apalah di situ. Nggak bisa, memenuhi dirinya sendiri nggak bisa. Apalagi memenuhi kebutuhan orang lain. Ya Allah. Lah itu loh. Yes begitu itulah. Oh enggak Pak, ada yang begini. Iya paling dia ya kepingin jadi wali kota. Tapi tidak terpenuhi. Jadi gubernur, jadi presiden, tapi nggak terpenuhi. Ada yang jadi presiden, Pak. Iya dia sudah jadi presiden. Tapi kan dia kepingin anaknya juga jadi presiden. Nggak terpenuhi juga. Udahlah apa saja. Nggak bisa kita ini memenuhi keinginan kita sendiri. Apalagi orang lain. Orang lain ini memenuhi kepentingannya sendiri itu nggak bisa. Apalagi keperluan kita. Wah itu jos Pak. Kudu diangen-angen. Makanya mengadu ya, waman anzalaha billah ausakallahu lahu bil ghina. Waman anzalaha billah ausakallahu lahu bil ghina. Nah, kalau siapa yang mengadu kepada Allah, mengembalikan itu kepada Allah, maka ya Allah yes ausaka itu hampir habis ini kamu tidak butuh sudah. Nah, itu loh. Butuh mobil, tapi ngadu sama Allah. Habis ini sudah tidak butuh sama mobil, karena mungkin sudah punya. Gitu. Jadi ngadunya sama Allah saja, kalau begitu. Pasti dikasih, Pak, pasti dikasih. Dan jangan berpikir bahwa Allah itu tidak melihat kita. Nyatanya saya dari dulu sholat tetap aja begini ya. Tetap Allah itu, justru karena Allah itu ngerti kalau sholat kita itu model begini, modelnya cuma ini. Gitu. Tidak pernah khusyuk, tidak pernah sungguhan, tidak pernah mohon sungguhan, tidak pernah merasa salah, dan lain sebagainya. Justru karena Allah tahu itu, kita itu terus tidak diberi. Nah itu loh. Kenapa? Ya karena masih kurangnya banyak, kekurangannya banyak. Ngoten nggih. Oh, Masya Allah. Nggih, berusaha lah Pak, berusaha. Ini tingkatan sudah bagus. Yang terbagus ya ada, yang terbaik juga ada. Yang lebih baik dari itu maksudnya. Makanya monggo kita berusaha. Ingatlah kepada Allah Subhanahu. Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya ingatlah kepada Allah. Dalam semua hajat. Ya berusaha Pak, sudah tua begini kita kok. Gitu, berusaha. Bagaimana kita ini lebih banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ya ingat kepada Allah, makan ya ingat kepada Allah, mau tidur ya ingat kepada Allah. Bangun tidur yang diingat pertama itu ya Allah. Monggo lah senang kita yuk ingat kepada Allah, alhamdulillah.
Tak seneng ya kita tidak ingat kepada Allah. Innalillah misalnya. Itu dan sadar bahwa itu semua tidak ada sesuatu yang di dunia ini yang ketepatan atau kebetulan itu tidak ada, Pak. Semua itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi tadi itu sebetulnya tidak ada gunanya. Kita ini ngadu pada orang lain itu tidak ada gunanya. Terus ngadu saja sama Allah. Kita punya hutang misalnya. Kecil hutangnya, cuma 100.000 misalnya. Bagi orang punya uang kan kecil itu. Itu bukan bukan kebetulan, Pak. Bukan ketepatan, dah. Wis memang catatannya itu 2023 punya utang 100.000. Sudah ada catatan. Gitu. Enggak ketepatan, jangan dikira, waduh ya saya kalau enggak butuh ya saya enggak utang. Ya itu memang tulisannya begitu itu. Jadi enggak ada yang lepas dari Allah. Kita ke masjid begini. Enggak ada yang lepas dari Allah. Gitu. Jangan dikira terus Allah enggak ngerti kalau kita ke masjid karena bareng orang banyak. Ngerti. Ngerti. Kalau kita ke masjid maghrib saja, ya ngerti Allah itu sama saja, ngerti. Kalau kita ini ke masjid Jumat saja, ya ngerti Allah itu ngerti. Nah itu loh. Bukan ketepatan, bukan. Dan bukan usaha kita. Wis tak paksa sekarang kalau saya maghrib harus ke masjid. Karena isya subuh, dhuhur, asar saya tidak bisa. Itu ya bukan kehendak kita. Ya memang kehendaknya Allah ya begitu itu. Cuma kalau kurang ya monggo istighfar ya Allah. Saya kok ke masjidnya kok maghrib saja ya. Orang lain kok bisa ya 5 waktu ke masjid ya. Oh saya sibuk itu apa? Orang lain dikira tidak sibuk. Gitu. Yang ke masjid itu dikira nganggur apa? Kita yang ke masjid begini dikira nganggur. Gitu. Tidak ada yang ketepatan, tidak ada. Semuanya bareng-bareng dengan izin Allah. Panjenengan waktu, panjenengan DM. Jangan itu berkedip itu loh, ada hitungannya. Nah itu loh. Jangan dikira ketepah. Berkedip itu alami Pak, ngawur aja. Dikira Tuhan itu enggak sakti loh. Kalau barang begitu itu enggak diurusi loh, ngawur aja. Semut itu loh melayu ke sini, lari ke sini, nanti sampai ninjek tek mati. Itu Allah ngerti loh. Enggak ada sesuatu yang ketepatan itu enggak ada. Nah itu nih. Nah, itu artinya jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang terjadi yang ketidaknyamanan ada pada diri kita atau menimpa kita itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan minta mohon kepada Allah, monggo itu bagus. Itu bagus. Yang lebih bagus lagi ya sudah diterima itu. Diberi penyakit ya diterima, diberikan kurang rezeki ya diterima, diberikan tidak sehat ya diterima. Itu jauh lebih bagus daripada yang berdoa, jaluk duit, berdoa, minta sehat, berdoa, macam-macam. Berdoa itu bagus Pak, tapi jauh lebih bagus kalau sudah alhamdulillah. Dari dulu saya banyak udah dikasih oleh Allah. Nah itu lagi. Wah nanti tapi bagaimana Pak? Ya nanti mikir ya Allah. Kalau saya sudah tidak bisa kerja, kalau saya sudah pensiun misalnya. Nanti bagaimana? Enggak usah nanti ya. Kalau hidup Pak. Nah, kalau tidak hidup. Tuas mikir tidak oleh ganjaran. Tidak dapat pahala. Itu gitu. Masya Allah. Monggo itu. Apa nggih? Itu kita pentingkan itu karena kita ini sudah tua. Kita ini kan sudah tua. Gitu. Sudah 1445 Hijriah sekarang. Waduh, tambah dekat nih kepada kiamat nih. Tambah dekat kita ini kepada mati. Masuk terus saja kita ini. Berbuatnya itu apa namanya? Kurang karena Allah. Ngoten. Sedih nyalakan orang, tidak enak nyalakan orang. Nah itu janganlah begitu. Memang
Waktu itu ya diberi itu oleh Allah. Cepet aja ngomong, ya Allah, berikan kesabaran ya Allah. Hilangkanlah duka ini, hilangkanlah penyakit ini, hilangkanlah. Ya Allah, hanya Engkau yang. Nah itu loh. Dikasih oleh Allah. Tidak ada orang berdoa dan dikasih, itu tidak ada. Janjinya Allah ya astajib lakum kok. Diberi oleh Allah, diberi. Kalau enggak ya diganti. Dan gantinya itu pasti lebih baik, Pak. Maka saya kepingin ngomong begini loh, Pak. Jangan karena gini seolah-olah kita ini rezeki tetap, misalnya penyakit bertahan, itu jangan sampai punya perasaan bahwa kita ini tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena tidak dihiraukan, akhirnya kita ini ibadah males, memohon kepada Allah males, ngadu kepada Allah males, mujahadah males. Enggak, jangan begitu. Jangan begitu. Enggak, ini enggak ketepaan, ini enggak. Wah, kalau saya dulu tak sekolah, sekolah tinggi mungkin enggak begini. Enggak begitu. Kalau dulu saya suruh orang tua S1, S2 itu mungkin enggak begini. Lu enggak. Gitu. Yang S1, yang S2 itu yang baru punya motor, belum punya rumah, yo banyak. Gitu. Yang yang mondok, yang kaya, yo banyak contohnya. Jangankan itu, yang enggak mondok, yang enggak sekolah, di rumah saja. Sudah punya rumah, sudah punya motor, itu juga banyak. Bukan karena itu. Artinya bukan sesuatu yang yang kita rencanakan itu yang terjadi, bukan. Yang terjadi ya rencananya Allah. Jadi memang dibuat begitu. Jadi jangan sampai kita ini putus asa kepada Allah. Artinya, ya bener hati ini tidak ngomong wis Allah-Allahan. Tidak begitu ngomong kita ini. Cuma kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Kenapa? Karena merasa bahwa saya dari dulu yuk ngini-ngini aja. Nah itu loh. Begini-begini saja. Nah itu loh. Seolah-olah tidak dihiraukan. Tidak Pak, dihiraukan. Ya. Orang kafir aja dihiraukan, apalagi panjenengan. Gitu. Yang mau sholat, yang mau, Masya Allah. Yang janjinya Allah itu besok, mohon maaf. Seandainya orang yang sholat itu masuk neraka, seandainya kita ini perlu sujud, sudah sujud. Kok ada orang yang pernah sujud itu masuk neraka, itu wajahnya tidak terbakar. Tidak terbakar. Karena sudah pernah bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu begitu. Gitu. Tidak akan terbakar. Hatinya juga kalau kita pernah meletakkan la ilaha illallah, tetap di situ ada. Nah, ini Masya Allah, diperhatikan oleh Allah, diperhatikan. Yang kurang ajar aja diperhatikan, apalagi yang bagus begini. Gitu. Yang kurang ajar itu orang yang sudah tidak mau mengakui Allah, orang musyrik. Itu udah banyak kurang ajar itu. Tapi diingeti oleh Allah, diingeti karena kejengkelannya, sejengkel banget Allah sampai surga tidak mau memasukkannya. Nah, artinya hadis ini kita ini tidak usahlah berharap kepada bantuannya orang, monggo berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar minta tolong, pas saya pinjam motornya, ya monggo saja. Monggo saja. Kalau tidak dipinjami, jangan sakit hati kepada itu. Kenapa? Kebetulan hatinya oleh Allah tidak digerakkan untuk minjami kita. Atau memang butuh betul. Ini nggak usah sakit hati, wong begitu itu rencananya Allah. Begitu itu rencananya Allah. Maka ulama-ulama itu orang-orang yang makrifat itu kepada maling aja itu tidak benci. Masya Allah, ini kuat betul.
rumahnya dirampok, dibersihkan, barangnya semuanya dicuri. Tak benci sama malingnya. Kenapa? Lu maling itu ke sini itu ditunjukkan oleh Allah. Nah itu kata mereka. Gitu. Oh, kenapa wong orang lain yo banyak yang kaya, lah kok nyuri barang saya? Nah ini kan digerakkan memang oleh Allah disuruh ngabisin harta saya. Nah itu. Loh, masalahnya kenapa? Lah ini, kenapanya ini? Mungkin ya Allah memperingatkan kepada kita bahwa kamu ini harus dihabiskan hartamu karena kamu saya kayak pelit, medit, tidak pernah sodako atau hasilnya banyak, sodakonya sedikit. Misalnya, saya nanya, orang banyak makan, habis itu tidak BAB, kira-kira kembung apa mules perutnya? Dengan begitu aja tadi. Wanjenengan rezekinya banyak ngalir. Itu ibaratnya makan terus. Terus tidak dikeluarkan untuk sodako. Ya kembung, Pak. Gitu. Kembungnya orang makan, makan minum terus, tapi nggak buang air besar misalnya, nggak BAB. Sakit perut, Pak. Sama saja. Nah itu loh. Ya, makanya kalau sodako pun kita ya memang kayak harus kayak orang BAB begitu, ndak mikir lah, ndak mikir. Waduh, habis makan bakso Solo ini keluar, jangan-jangan, nggak usah begitu, gitu, nggak usah mikir begitu. Namun, wa Ahmad an Abidar latas alinna sasyai'an. Waduh, malah lebih parah ini. Wala sautoka wa in sakoto minka hatta tanzila alaihi fatakhudahu. Kata Rasulullah, latas alina saya jangan minta tolong kepada orang sedikit pun. Masya Allah. Kalau ini tidak kuat kita ini. Mengerjakan yang ini kayaknya tidak kuat ini. Wala sautoka wa in sakot. Walau sautoka in sakoto minka hatta tanzila alaihi. Sekalipun misalnya kalau kita siwak kita jatuh atau cambuk pecut kadung di atas kendaraan misalnya atau kadung di atas onta kalau dulu pecutnya apa cambuknya jatuh tolong ambilkan jangan kata Rasulullah turun ambil sendiri. Masya Allah caranya Islam pecut itu Masya Allah. Kita ini disuruh ngambil sendiri, jangan berharap bantuannya orang lain, Masya Allah. Ini kan wapi pendidikan begini. Ya kita ya semampu kita, selama kita bisa, ya nggak usah minta tolong, selama kita bisa. Tapi kalau tidak bisa ya apalah. Kuat betul berarti orang nggak minta tolong, kuat betul. Masya Allah. Ini hadis di bawahnya ini. Nggak usah minta tolong kepada orang, walaupun cuma siwak saja. Walaupun cuma siwakmu saja yang jatuh. Sekalipun cuma sebatang siwak. Gitu. Tapi ini ya Pak Sinten, Pak Haji Nasir sudah kadung banyak siwaknya. Saya tadi dikasih. Nah, bapak-bapak yang butuh siwak ya silahkan aja. Masa mau disimpan sama Pak Haji? Gitu, enggak lah. Jadi bagi-bagikan lah supaya semuanya merasakan. Oh Rasulullah dulu pakai siwak begini. Dan ini asli, tidak bisa ini rupanya ini tumbuh di selain Saudi, tidak bisa ini, siwaknya. Memang tumbuhnya di sana. Istimewa kan? Nah itu. Istimewa monggo dikepingini, dikerjakan. Sambut. Wa Tirmidzi innal mas'alah la tahillu li ghaniyin wala li dhimirra. Masya Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya minta itu tidak halal
artinya yo haram bagi orang kaya. Orang yang kaya, orang yang tidak butuh lah. Walalidimiroh. Dan orang yang punya kekuatan, tidak kaya dia, tapi masih bisa bekerja. Yo haram juga minta. Masih bisa bekerja, artinya masih bisa bekerja itu ya tidak buta, ya tidak, ya apalah, masih bisa lah. Jadi ilali fakrin, mutkiin, kecuali bagi orang yang memang fakir, memang tidak punya. Makanya di daerah saya itu, di Pasuruan sana, itu ada tulisan di perempatan, tidak boleh atau jangan memberi kepada pengemis. Nah itu. Walaupun kelihatannya itu kejam, Pak, kelihatannya kejam. Gitu. Tapi yang kan dia mintanya itu haram. Lo pengemis di Bontang, lo ada orang keliling misalnya ngemis. Sampai ngajak makan, mau enggak kira-kira? Oh, enggak lapar dia, enggak lapar. Sebetulnya kalau sudah enggak lapar, itu minta ya enggak boleh. Oh, enggak lapar. Gitu. Nah ini enggak diajak makan, dia ya enggak mau. Karena yang satu enggak lapar, yang kedua bukan itu yang diminta. Bukan nasi, tapi uang. Yang ketiga, kenapa kok haram? Lu uangnya itu juga ya wis banyak. Di tasnya itu juga sudah banyak. Gitu. Yang boleh itu minta, ya Allah, misalnya guys. Misalnya ada orang tidak bisa makan, tidak punya apa-apa misalnya. Mau kerja sudah tidak bisa. Kerja sedikit-sedikit itu misalnya. Tidak ada orang nyuruh misalnya. Baru dia minta. Minta sudah 10.000, sudah selesai. Dapat 10.000. Warungnya Budi ini ya 10.000. Nggih. 10.000 dapat nggih. Warung geprek sana itu ya 10.000. Ya sudah. Cukup ya makan 10.000, setelah itu nggak boleh minta lagi. Nah, itu, apalagi kita minta yang lain gitu nggih. Wis apalah. Minta apa lo? Minta baju, minta apa, minta macam-macam lah gitu. Nah itu sebetulnya haram sebetulnya. Ya. Masya Allah. Waman sa'alan nasaliyat riyabi malahu kana khumusan fi wajhi yaumil qiyamah. Barang siapa yang minta karena dia kepingin ngelumpuk no dunya. Apa ngelumpuk no itu? Kepingin ya memperbanyak. Baju sudah banyak, minta baju. Beras sudah ada, supaya awet lah di rumah, saya tak minta lagi. Uang sudah ada, masih minta uang kepada orang lain, misalnya. Maka itu akan, Masya Allah, akan nyakari. Apa nyakari? Mencakar wajahnya sendiri nanti di hari kiamat. Terus jadi batu panas yang disuruh nelan. Masya Allah. Batu min jahannam. Faman sya'afal yuksir, waman sya'afal yuklil. Ya silahkan aja kata Rasulullah. Kalau kepingin lebih banyak makan batunya ya silahkan minta. Silahkan minta kepada orang lain. Milik kita di, apa namanya? Di eman-eman. Apa di eman-eman? Di saya. Nah itu, yang minta rokok misalnya. Kita punya rokok, waktu kumpul-kumpul dan bawa rokok karena rokok mahal sayang misalnya. Nah itu loh. Tidak usah minta. Nah ya apa namanya, bawa rokok sendiri itu. Ya Allah, coba dibayangkan Pak. Nyakari, terus yang diminta itu jadi batu, masa batu loh, itu roti, batu dari neraka, ya Allah, disuruh makan, ya terserah,
Kalau yang dikumpulkan banyak ya berarti batunya banyak nanti yang masuk. Ya apa panasnya? Batu neraka. Nggak bisa dingin loh itu Pak. Begitu masuk ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masya Allah. Oh, sampai segitu Rasulullah. Ya memang Rasulullah tidak pernah minta Pak. Itu. Dan kalau ada sahabat minta ya dikasih. Habis itu kiranya sudah mampu, baru dibilangin. Ya dikasih yang memang tidak mampu, tidak mampu. Kalau dikasih orang yang Rasulullah ya diterima, tidak dimakan sendiri, tidak diminum sendiri di belakang rumahnya itu. Di belakang masjidnya Rasulullah itu Ashabus Sufa. Ada santrinya Rasulullah yang memang wis mendengarkan jamaah, mendengarkan omongannya Rasulullah yang memang tidak kerja. Gitu. Kalau ada ya diminum, kalau ada ya dimakan, tidak ada ya tidak nyari. Ya Allah, kok kuat betul gitu. Sambut wa Abu Dawud wallahu a'lam bishawab.